Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita kembali dalam Economic Talk bersama saya Takdir Ridwan. Kali ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Dainur Hapsir, Kepala Cabang Utama Bank Sulsel Bar Makassar. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah terkait UMKM. Persoalan UMKM sangat besar, terutama dalam bagaimana menggenjot perekonomian terutama di Kota Makassar. Pertumbuhan UMKM apalagi selama pandemi ini terus bertumbuh meski di tengah pandemi ekonomi terpuruk, tetapi UMKM ini malah bertumbuh. Nah, ini salah satu strategi yang diterapkan oleh perbankan adalah bagaimana membangun UMKM itu agar menjadi pendobrak perekonomian. Kita bersama Pak Hapsir, Pak Dainur Hapsir. Saya akan tanyakan terkait ini bagaimana perekonomian ditopang oleh UMKM. Seberapa besar peran UMKM itu, Pak, terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian bagaimana perannya dalam misalnya penyediaan tenaga kerja dan lain-lain, Pak? Ya, makasih. Jadi kalau kita bicara terkait UMKM dalam kondisi pandemi sekarang ini memang sedikit agak berbeda dengan pada saat krisis ekonomi kemarin. Kalau krisis ekonomi kemarin benar-benar bahwa UMKM adalah penopang dari perekonomian negara kita pada saat itu. Tapi ketika kita berbicara tentang krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi saat ini, memang UMKM juga sangat berdampak, bahkan sangat signifikan, khususnya di beberapa sektor, misalnya wisata, yang terkait dengan kondisi-kondisi di mana pada saat krisis ekonomi kemarin justru malah menopang perekonomian kita. Anggaplah kita berbicara sektor pariwisata yang kemarin pada saat krisis ekonomi justru jadi penopang, tapi sekarang kita malah terpuruk akibat itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa UMKM sama sekali tidak tumbuh pada saat ini. Tetap ada pertumbuhan walaupun tidak rasionya mungkin tidak terlalu besar. Sekarang ini intinya bagaimana, karena mereka rata-rata juga mendapatkan pembiayaan dari bank, bagaimana banknya sekarang ini melihat kondisi tersebut sehingga oleh regulasi banyak sekali seperti kita berbicara tentang restruct terhadap kredit-kredit tersebut dan alhamdulillah kalau di Bank Sulsel Bar kita juga banyak melakukan restruct. Dan tapi restruct itu kemudian kita baru lihat hasilnya sekarang ini mereka cukup terselamatkan dengan sistem yang kita berikan berdasarkan arahan dan regulasi tersebut. Nah, bukan cuma itu sebenarnya, bank menjadi punya strategi baru di masa pandemi. Let's say kita bicara tentang Bank Sulsel Bar. Bank Sulsel Bar melalui strategi sinergi kami itu juga sudah melakukan langkah-langkah yang tadinya mungkin tidak terpikirkan pada saat pandemi kemarin, seperti sinergi kami dengan perusahaan-perusahaan startup misalnya seperti Gojek. Grab, kemudian perusahaan-perusahaan startup yang memberikan perkreditan seperti Amarta apa semua. Kita bersinergi dengan itu sehingga kami masih bisa melakukan penyaluran kredit yang lebih maksimal. Yang kedua, kami memanfaatkan juga sarana digitalisasi. yang lebih baik untuk memberikan kemudahan-kemudahan pada UMKM di masa pandemi ini. Dan yang ketiga adalah, yang paling penting adalah bagaimana bank tetap bisa melakukan proses edukasi pastinya kepada UMKM setelah kami memberikan restrukturisasi, kami memberikan edukasi. Salah satunya yang kami lakukan untuk cabang utama Makassar adalah memberikan edukasi dengan cara setiap bulan kami mengadakan UMKM Business Talk. UMKM Business Talk. UMKM Business Talk itu kami menghadirkan para stakeholder yang memang sangat terkait dengan UMKM ini. Kemarin baru saja kita lakukan yang episode ke-7 itu dengan HIPMI, kemudian dengan lembaga konsultan ekonomi. Sebelum-sebelumnya kami melakukan dengan
dinas perindustrian, dinas koperasi. Harapan kami adalah bahwa pelaku-pelaku UMKM ini tetap bisa teredukasi walaupun dengan keterbatasan yang ada saat ini. Itu dipertemukan Pak ya, antara UMKM, ya, seperti itulah usaha gitu ya. Seperti itulah harapan kami terhadap UMKM Business Talk itu. Iya, BPD selama ini kan dikenal hanya bermain ke segmen konsumtif ya, menggarap pegawai negeri. Tapi kali ini sepertinya BPD itu banyak berubah Pak ya. Lebih banyak ke produktif gitu. Ya. Alhamdulillah sesuai arahan direksi kami dalam kebijakan umum direksi untuk 2021 kemarin, memang kami sangat berharap bahwa pertumbuhan kredit produktif kami itu bisa mencapai 20%. 20% ya. Tapi alhamdulillah dari 20% itu kemudian untuk mikronya berapa persen? Untuk mikronya adalah 22%. 22%. Nah, bagaimana dengan cabang utama sendiri? Alhamdulillah cabang utama untuk tutup buku tahun 2021 ini kami berhasil mencapai angka penyaluran kredit produktif itu di persentase 35%. 35%. Konsumtif adalah 65%. Iya, Pak Denner. Ini kan BPD selama ini kan lebih banyak ke segmen konsumtif ya, bermain ke pegawai negeri. Tapi sekarang sepertinya lebih berubah ya, lebih bermain ke produktif. Bagaimana kalau di Bank Sosial Bar, Pak? Memang kami coba bertransformasi untuk ke Bank Pembangunan Daerah, khususnya Bank Sosial Bar ini. Sesuai arahan kebijakan direksi untuk 2021 kemarin, kami diperintahkan untuk mencapai angka 20% untuk persentase kredit antara konsumtif dan produktif. Dan di 20% itu ada 22% di dalamnya adalah untuk UMKM. Jadi memang tujuan kami seperti itu, dan persentase untuk tahun 2022 ini saya yakin akan dinaikkan kembali. Tapi kalau kita bicara terkait untuk cabang utama sendiri, alhamdulillah dalam tutup buku tahun 2021 kemarin ini, cabang utama berhasil membukukan 35% untuk kredit produktif dibanding kredit konsumtif yang kami salurkan. Artinya apa? Artinya bahwa sesuai dengan rule yang kita sudah tetapkan, kita tetap mengarah ke situ, bagaimana bahwa produktif itu kita benar-benar bisa salurkan, dan yang terpenting adalah bahwa penyaluran tersebut sehat. Penyaluran tersebut bisa ditandai dengan NPL yang masih sangat kecil, walaupun di masa pandemi kemarin itu tadi tentunya pastinya restruk sangat ini juga, dan sekarang ini mereka sudah lebih baik. Tentu walaupun besar-besaran dalam membiayai UMKM, tapi dari segi kesehatan pembiayaan juga, terutama kredit macet itu sangat bagus. Ini menandakan bahwa UMKM itu sangat produktif untuk dibiayai. Tapi kenapa harus UMKM, Pak? Kenapa bukan sektor lain yang lebih digenjot, Pak? Saya kira lebih kepada visi dan misi bank pastinya yang menjadi penggerak laju perekonomian daerah. Kalau ketika kita bicara produktif, ya tentu saja ada beberapa bagian di dalam komponen kredit produktif itu. Ada UMKM-nya, ada konstruksinya. Tapi yang jelas perekonomian ketika kita lebih mengedepankan kredit produktif itu, pastinya banyak sektor yang ikut di dalamnya. Sektor yang ikut tumbuh. Termasuk tenaga kerjanya, termasuk usaha-usaha mikronya, seperti itu. Jadi kan selama ini program pemerintah, terutama di daerah-daerah ini kan lebih banyak ke UMKM, Pak ya. Itu lebih di persamaan persepsi untuk program kerja begitu, Pak ya? Kami berharap seperti itu, karena pastinya harapan seluruh pimpinan daerah pasti ingin memajukan bagaimana taraf perekonomian masyarakatnya tumbuh, bagaimana sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah-daerah itu bisa ditingkatkan untuk menopang perekonomian tersebut. Kami Bank Sosial Bar berharap bisa menjadi penopang terhadap sektor-sektor unggulan, penopang terhadap tumbuhnya perekonomian dari daerah tersebut.
Baik, itu tadi penjelasan terkait seberapa pentingkah UMKM untuk di sektor perbankan. Ternyata efeknya cukup luar biasa dalam menggenjot mendobrak perekonomian, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, kemudian dari segi pertumbuhan ekonomi tentu UMKM sangat berperan penting. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Bapak Dainur Hapsir, Kepala Cabang Utama Bank Sulselbar Makassar. Kali ini kita akan berdasarkan catatan kami yang kami himpun adalah banyak segmen UMKM yang dibiayai oleh Bank Sulselbar, terutama dalam pemberian kredit murah dan pendampingan. Ya. Seperti apa pendampingan yang dilakukan oleh Bank Sulselbar, Pak? Ya, kalau untuk pendampingan pastinya kita melakukan kerjasama dengan beberapa instansi untuk terkait pendampingan tersebut. Tapi dalam konteks bahwa sekarang lagi masa pandemi, kami merubah dengan strategi seperti tadi yang saya sampaikan. Kami ada acara talk show untuk UMKM, di mana kami memberikan di situ kami betul-betul memberikan proses edukasi yang lebih baik. Kemudian kalau untuk terkait dengan pemantauan portofolio, kami juga lebih ketat ya. Banyaklah media yang kita bisa gunakan untuk berkomunikasi, untuk mengetahui apa kira-kira yang menjadi kendala untuk itu. Nah, itu kalau dari sisi pendampingannya. Kemudian tadi sempat disinggung strategi-strategi pembiayaan. Kalau kita bicara tentang strategi pembiayaan, alhamdulillah Bank Sulselbar adalah salah satu bank yang ditunjuk oleh Kementerian untuk menyalurkan kredit. Pagi tadi ada acara bedah buku untuk UMKM. Di sana kami mengikutkan UMKM binaan kami, dan alhamdulillah mendapat apresiasi dari kementerian. Itu satu hal pastinya yang sangat membanggakan, karena di samping Bank Sulselbar ini ditunjuk sebagai bank penyalur KUR, kami memang memberikan penyaluran KUR yang lebih baik lah kalau kita mengukur itu dari sisi NPL dari kredit KUR yang kami salurkan. Nah, di samping pemberian kredit KUR itu, kami juga ada satu strategi di mana pemberian kredit kepada UMKM itu kami melalui media CSR. Media CSR itu lebih smooth lagi untuk pelaku UMKM, karena memang tujuan kami memberikannya adalah diberikan baik kepada orang yang baru akan melakukan usaha. Baru akan melakukan usaha. Biasanya kan yang sudah melakukan yang sudah sustain ya. Tapi kita justru memberikan kepada yang baru akan melakukan usaha. Cukup berani. Ya, kita ketahui bahwa di masa pandemi banyak sekali konteks-konteks yang berpengaruh negatif terhadap aktivitas orang-orang tersebut, misalnya pekerjaan yang tiba-tiba tidak ada, ya. Nah, kenapa konsep CSR? Karena memang konsep itu kita gunakan sebagai bantuan CSR sebenarnya untuk para pelaku-pelaku bisnis, pada pelaku-pelaku ekonomi yang terimbas dengan pandemi ini. Nah, itu kami berikan bahkan kalau saya berbicara sampai dengan 10 juta itu kita tidak membebani bunga, cukup melakukan pembelian pokok. Bahkan produk yang disajikan di sini UMKM, Pak, ya. Nah, termasuk ke oh ya. Iya, tadi kan lebih ini, Pak, sempat disinggung bahwa CSR ini memberikan kredit tetapi tanpa bunga gitu, tanpa pengembalian bunga. Jadi khusus untuk sampai dengan 10 juta, itu cuman mereka mengembalikan pokok.
pokok saja. Tanpa bunga. Ya. Kenapa mereka harus mengembalikan pokok? Supaya kami bisa menggulirkan kembali kepada pelaku-pelaku usaha mikro di sektor-sektor lainnya pastinya yang ini. Terkait digitalisasi Pak, ini kan perbankan saat ini mulai jor-joran untuk di sektor digital, terutama dalam bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau Bank Sulselbar sendiri seperti apa infrastrukturnya Pak untuk digitalisasi? Ketika kita berbicara digitalisasi, kita akan berbicara ini menjadi satu konsep yang harus kami perbankan lakukan, termasuk di dalamnya adalah Bank Sulselbar. Nah, kalau untuk sistem digitalisasi yang kami kembangkan, ya pastinya untuk saat ini adalah kami sistem digitalisasi yang mendukung pemerintah daerah untuk baik itu dari sistem pengelolaan keuangannya, barangkali yang kami menawarkan sistem digitalisasi kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten. Itu untuk lebih sinergi kami lebih kuat pastinya dengan Nah, bagaimana untuk pelaku UMKM sendiri? Kami juga membuat program-program digitalisasi baik yang kami lakukan sendiri maupun kami lakukan kerjasama. Jadi kan kita tidak, sebenarnya ketika kita berbicara digitalisasi, kita tidak berbicara bagaimana membangun digitalisasi itu sendiri, tapi melakukan sinergi dengan perusahaan-perusahaan startup juga. Melakukan sinergi dengan perusahaan-perusahaan startup juga adalah untuk melakukan proses digitalisasi yang lebih baik. Kita mengambil contoh kerjasama kami dengan Amarta, kerjasama kami dengan Gandeng Tangan. Kerjasama itu kami lakukan untuk membuat proses pemberian kredit itu lebih mudah dan lebih dapat diakses pastinya oleh lebih luas. Itu. Nah, bagaimana dengan e-commerce sendiri? E-commerce kan kalau kita membentuk lagi barangkali kita akan sangat panjang durasi waktu yang kita butuhkan untuk itu. Nah, melalui sinergi ini, e-commerce itu juga kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan. Kita ngambil contoh misalnya bagaimana kami bekerja sama dengan Gojek. Salah satu wujud nyata kerjasama kami kemarin pada saat ulang tahun 61, di mana semua produk-produknya Gojek itu diberikan diskon sebesar sesuai dengan jumlah tahun 61 ribu ya kalau tidak salah pada saat itu. Nah, tidak cuma sampai di situ. Kami juga dengan Gojek sekarang ini melakukan kerjasama terhadap pemberian kredit kepada binaan Gojek itu sendiri. Tentu saja dengan sistem yang kami lakukan, sinergi yang kami lakukan sekarang ini, satu hal yang pasti bahwa sistem analisa kami menjadi terbantu terhadap UMKM ini. Ketika kita merasakan kepuasan terhadap satu layanan Gojek misalnya, kita akan memberikan bintang kan? Kita akan memberikan bintang. Itu saja kita buat ratingnya, insya Allah kita akan mendapatkan nasabah-nasabah yang lebih baik pastinya. Baik. Itu tadi terkait pembiayaan yang digelontorkan oleh Bank Sulselbar dalam membangun UMKM agar lebih produktif lagi, terutama dalam pemberian pembiayaan. Yang paling menarik adalah memberikan pembiayaan dengan tanpa bunga melalui corporate social responsibility dan program dana bergulir yang dilakukan oleh cabang-cabang Bank Sulselbar di seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ya, demikian program kita hari ini melalui Economic Talk. Kita bertemu kembali dalam program selanjutnya dari program yang sama. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah.